Tuhan Yesus tolong nanti semua bisa dengar ya. Baik, kita berdoa untuk perenungan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersyukur malam ini. Tatkala kami telah mendengar beberapa pesan Tuhan pada masing-masing. Dan saat ini Bapa, kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu dalam pengajaran dari Tuhan sendiri. Roh Kudus, beri kami hikmat pengetahuan, marifat, supaya kami dapat menerima kebenaran firman-Mu, dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Bapa, kami boleh melakukannya. Segala gangguan, kendala, elektronik maupun cuaca yang coba ditunggangi oleh roh-roh kegelapan untuk merintangi kami dapat mendengar firman, bersama kami tolak engkau iblis segala setan penghulu udara. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong kami semua untuk dapat belajar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Bapa hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan yang ada di Zoom Ong Ling Ling Grace Ministry malam hari ini. Kita semua, baik orang percaya atau yang belum percaya, ada di dalam masa penantian dari hal kedatangan Tuhan untuk menjemput orang-orang kudusnya, orang-orang di dalam Yesus, dan juga untuk mengakhiri kehidupan di bumi dan menghancurkan alam ini. Sesuai firman Tuhan. Oleh karena itu perlu kita sedikit malam ini belajar untuk kehidupan di dalam kebenaran firman Allah dari hal akhir zaman. Di dalam Alkitab ada sebutan akhir zaman. Dan akhir zaman secara Alkitab itu adalah di mana Roh Allah bekerja luar biasa. Pada awal mula Allah menciptakan langit bumi ini dengan segala isinya, termasuk 2 orang leluhur seluruh umat manusia di bumi ini, yaitu Adam dan Hawa. Pada saat itu manusia masih bisa berkomunikasi langsung secara fisik dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, ya, melihat kehadiran Tuhan seperti Musa, Nuh, dan nabi-nabi yang lain. Tetapi di zaman Yesus yang disebut dalam Alkitab zaman anak, maksudnya anak Allah tentunya, maka semua orang dapat melihat secara rohani dan juga secara fisik tubuh yang dapat dilihat, diraba, dan berkomunikasi sebagaimana layaknya manusia antar manusia. Tapi tatkala Yesus Tuhan bangkit dari antara orang mati dan kemudian naik ke sorga, maka Tuhan sudah janjikan saat itu, dan janji itu
Saudara kekasih Tuhan, tatkala Yesus Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati dan kemudian 40 hari ada bersama-sama dengan manusia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya pada zaman itu, genap 40 hari Yesus Tuhan naik ke sorga. Dan 10 hari kemudian Tuhan Yesus menggenapi janjinya bahwa Roh Allah akan turun, diutus oleh Bapa di dalam nama Yesus untuk mewakili, untuk mengawali pekerjaan Tuhan di bumi melalui manusia, yaitu murid-murid Tuhan awalnya, dan kemudian orang-orang percaya pada saat itu, sampai kepada kita hari ini, bahkan sampai Tuhan datang kali yang kedua, orang-orang di dalam Kristus itu dipakai oleh Tuhan dengan urapan dan kepenuhan Roh Allah, yaitu supaya pekerjaan Roh itu membimbing gereja Tuhan, membimbing orang-orang percaya dari kebenaran kepada kebenaran, supaya tidak seorang pun kita ini tertinggal binasa karena menuruti kehendak daging yang melanggar firman Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan lihat di dalam kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu kita awali pembacaan firman Tuhan di dalam pasal 1 ayat 1 sampai ke 3. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Terima kasih Ko David bantu saya. Saya bacakan buat kita semua. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hambanya apa yang harus dan segera terjadi. Dan oleh malaikatnya diutusnya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya, yaitu Yohanes. Ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat 3, maka berbahagialah ia atau orang yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ini awal pembacaan merupakan tuntunan untuk kita sungguh memperhatikan kebenaran firman. Karena dengan maksud supaya kita hidup dalam kebahagiaan, membacanya ya dan mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Karena waktunya sudah dekat. Nah, waktu ini bicara tentang akhir zaman atau akhir kehidupan di bumi ini. Dan juga berakhirnya bumi ini sendiri. Saudara, supaya kita ini ada di dalam terang Tuhan, maka kita juga harus berjalan menurut firman dalam pimpinan Roh Allah. Nah, bagaimana Roh Allah memimpin kita? Yaitu tentu dengan karunia Allah sendiri, karunia Roh Kudus. Yang diantaranya ya nubuatan, penglihatan, karunia iman, karunia nubuat, ya. Itu tuntunan Tuhan dengan 9 karunia roh. Saudara kekasih Tuhan, tuntunan ini untuk membimbing kita orang percaya di dalam Yesus dari kebenaran pada kebenaran. Kenapa disebut dari kebenaran pada kebenaran? Karena perjalanan hidup kita ini ada kalanya benar, ada kalanya enggak benar.
contoh yang sederhana, ya, contoh yang kecil dan mungkin kadangkala kita pikir tidak masalah, ya. Nah, dengan tidak sengaja ataupun sengaja kita ada berdusta. Nah, itu sudah tidak benar. Maka dengan terang Tuhan melalui karunia roh di antara nubuat dan penglihatan, kita ditegur, kita diingatkan, kita dinasehati, dan kita juga dikuatkan melalui karunia roh itu sendiri. Di dalam persekutuan kita, pelayanan Zoom Ong Ling Ling Ministry ini, Grace Ministry, yang lebih mengutamakan peranan Roh Kudus daripada sekedar pengetahuan teologi atau pengetahuan Alkitab menurut akal pikiran manusia. Tetapi di dalam persekutuan kita ini justru yang menonjol adalah pelayanan Roh Allah. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertobatan, ada pemulihan dengan petunjuk atau tuntunan Roh Allah yang bekerja. Ya, melalui siapa saja yang ada di dalam himpunan keluarga Tuhan. Ong Ling Ling Grace Ministry ini, ya, kan kita secara Alkitab disebut keluarga Allah. Nah, tentu yang sudah jelas, ya, setiap ibadah Tuhan pakai Ibu Ling Ling menyampaikan pesan-pesan Tuhan, pengamatan Tuhan, ya, terhadap masing-masing kita. Seperti tadi kita dengar, ya, tentang pengamatan Tuhan, keberadaan atau sikap yang adalah perkara rohani melalui Ibu Ling Ling tadi terhadap Bapak Aming, ya. Itu pengamatan Tuhan, artinya Tuhan yang melihat, sehingga Tuhan pun memberi tuntunan supaya jangan dengan kekuatan sendiri, kemauan sendiri, sekalipun itu baik. Ya, sebab kebaikan kita, kebenaran kita, ya, berbeda dengan kebaikan dan kebenaran Kristus. Beda. Bedanya itu apa? Kita terbatas sebagai manusia daging. Kalau Tuhan yang bertindak atau bekerja itu sempurna dan suci. Itu sebabnya dengan tuntunan karunia Roh Allah melalui nubuat penglihatan dan penyataan-penyataan Tuhan dari perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia, kita dibimbing dari hari ke sehari. Saudara, itu sebabnya kita mau baca di dalam selanjutnya dalam kitab Wahyu, ya, pasal 1 ayat 4 mulai, pasal 1, terima kasih Ko David, ya, pasal 1 mulai ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di dalam tahtanya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya, ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, ayat 6 bisa dinaikkan. Ya, ayat 6 ya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, di pasal 1 ayat 4 sampai 7 tadi dikatakan bahwa
oleh Yesus Kristus yang sudah menyatakan kasih karunia-Nya melalui hambanya yang bernama Yohanes di Pulau Patmos pada waktu itu, untuk gereja Tuhan, untuk tubuhnya, yaitu tubuh Kristus, yaitu sidang jemaat, yang sudah diselamatkannya dan disucikannya oleh darahnya sendiri. Kalau dalam perjanjian lama, khusus untuk orang Israel, saudara, ya, ada tertulis dalam kitab Ibrani bahwa tanpa darah maka tidak ada orang yang bebas dari hukuman, khususnya orang Israel. Sehingga mereka tiap hari mesti ada sembelih domba, kambing, burung merpati, burung terkukul, ya, lembu untuk penyucian dosa masing-masing. Lain dengan namanya domba Paskah, lain lagi. Ada hari raya khusus itu. Ya, domba Paskah. Yang sekarang ini bagi kita gereja, ya, atau Israel rohani, ada gereja yang sebulan sekali, setiap minggu pertama, ada yang minggu kedua, sebulan sekali. Ada juga yang tiap ibadah mereka adakan perjamuan suci. Ada. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan, itu secara rohani. Ya. Beda dengan zaman Israel, perjanjian lama. Mereka itu betul-betul secara nyata, secara fisik, ya. Kalau dia ada dosa, dia ada salah, dia karena dia tidak mampu, ya, dia orang yang bukan orang mampu, dia paling rendah dia bawa itu burung terkukul untuk persembahan, di mana darahnya nanti akan dicurahkan di mesbah. Nah, yaitu namanya mesbah korban bakaran. Nah, itu karena penebusan dosa. Saudara kekasih Tuhan, di dalam hal ini, ya, kita gereja Tuhan atau orang-orang yang hidup di akhir zaman ini di dalam Yesus Kristus, Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, ya, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Ya, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya. Persembahkanlah tubuhmu menjadi, ya. Ya. Ayat 1, turunkan sedikit. Ya, tadi saya sudah sebutkan isinya. Ya. Firman Tuhan berkata seperti itu. Kalau di zaman perjanjian lama, orang Israel ya bawa domba, bawa kambing, ya menurut kesalahannya atau dosanya. Lain lagi dengan persembahan syukur. Ada juga bawa lembu, ada bawa gandum, ada semua benda. Tetapi saudaraku, di gereja Tuhan Israel rohani kita ini, yang Tuhan minta hidup kita ini. Persembahkanlah tubuhmu menjadi korban yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itulah ibadahmu yang sejati. Ya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Wah, luar biasa saudara kita, ya. Ya. Sekalipun Tuhan juga tidak menolak untuk kita memberi persembahan, ya. Kalau di ibadah-ibadah disebut kolekte, ada yang memberi persembahan syukur, dia mengucap syukur karena dia sembuh dari sakit. Ada juga dia mengucap syukur dengan persembahan karena dia doanya dijawab Tuhan, atau dia sudah bernasar, ya, berjanji kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan, nanti saat saya terima pertolongan Tuhan, saya memberi persembahan syukur. Nah, itu banyak, ya, banyak. Lain lagi dengan namanya persembahan persepuluhan. Ya, itu semua diterima Tuhan. Diterima, tidak ada yang ditolak. Bukan karena kita sudah
mempersembahkan tubuh ini artinya kita sudah beribadah, kita sudah percaya, lalu kita abaikan yang lain. Tidak, tidak. Ya, itu justru wajib, karena itu juga untuk kita, untuk sidang jemaat gitu. Contoh seperti pelayanan Only Grace Ministry dengan tim mengunjungi panti asuhan, mengunjungi rumah jompo, berbagi kepada orang yang harus dibantu. Itu semua persembahan bagi Tuhan yang oleh Tuhan diberikan kepada orang-orang percaya yang membutuhkannya. Nah, saudara, tetapi persembahan yang langsung kepada Tuhan, yaitu hidup kita ini. Seperti dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 tadi. Dan selanjutnya ada nasihat, ada teguran, ada peringatan. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, ubahkanlah rupamu, hidupmu, jangan menurut rupa atau cara dunia ini. Karena kita sudah menjadi keluarga Allah. Imam-imam Tuhan yang kita baca dalam kitab Wahyu tadi. Ya, pasal 1 tadi di sana tertulis kita oleh Yesus Tuhan dengan kematian dan curahan darahnya kita dijadikannya imam-imam Tuhan. Keluarga Tuhan yang tentu sekali wajib hidup menurut firman Tuhan supaya kita di bumi ini hidup dalam kebahagiaan karena membaca, mendengar, dan menuruti firman Tuhan seperti dalam Wahyu pasal 1 ya, ayat ketiga tadi. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini bagaimana kita mau hidup di dalamnya, di dalam rencana Tuhan, yaitu dengan sungguh kita izinkan Roh Allah membimbing kita menuruti kehendaknya dengan tuntunan kebenaran firman Allah yang tertulis, yang kita baca, yang kita dengar, dan kita turuti. Dan juga menurut bimbingan Roh Allah dengan karunia Tuhan yang menerangi setiap kita. Ya. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita tetap ada di dalam rencana dan kehendak Allah untuk tidak tinggal di luar Tuhan. Melainkan kita mau taat dan kita mau setia di dalam Yesus Kristus. Saudara, di dalam kitab Wahyu ini ada tertulis 7 sidang jemaat. Ya, ada sidang jemaat Efesus, ada sidang jemaat Tiatira, ada jemaat Sardis, ada jemaat Pergamus, ada jemaat Smyrna, ada jemaat Philadelphia, dan ada kumpulan atau komunitas sidang jemaat Laodikia. 7 sidang jemaat ini, saudaraku, ya, di mana mereka ini mengalami banyak hal, dan apalagi zaman itu masih zaman perintisan gereja Tuhan di bumi ini, sehingga mereka mengalami banyak aniaya, banyak sengsara, bahkan sampai mati dibunuh karena Tuhan. Ini keberadaan gereja Tuhan, saudara, di zaman para rasul. Nah, sekarang ini, saudara, kalau kita bandingkan dengan gereja Tuhan di masa para rasul, pelayanan awal jauh berbeda. Banyak amannya, gitu. Banyak enaknya. Tapi di zaman para rasul, kalau saudara baca, ya, bagaimana kisah para rasul dan kemudian suratan-suratan, ya, Tesalonika, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Korintus, ya, perjalanan gereja Tuhan di situ di saat itu adalah perjalanan yang sangat sukar. Tidak sedikit mereka yang mati dibunuh dengan aniaya, terutama para rasul. Ya, dalam catatan sejarah mungkin hanya 3 orang rasul yang mati tua. Yang lainnya mati sakit semua.
bukan mati sakit. Mati sakit. Jadi saya mau katakan kita ini masih terlalu enak untuk menginjil sebetulnya ya. Ya, hanya insiden-insiden kecil saja kita ditolak ya atau kita dipersulit. Itu kecil dibanding gereja mula-mula ya. 300 tahun awal gereja Tuhan itu penuh dengan sengsara dan aniaya. Sampai kepada 7 sidang ini tadi. Yaitu Efesus, ya, Tiatira, Sardis, Pergamos, Smyrna, dan Philadelphia, bahkan Laodikia. Saudara, keberadaan sidang semua ini tidak ada yang 100% nyaman, tidak ada. Atau 100% tidak bercela. Tidak ada. Semua ada kecelaan-kecelaan, ya, baik secara pribadi dan secara kelompok. Nah, ini yang fatal ini, yang secara keseluruhan itu, yang tidak berkenan kepada Tuhan itu adalah sidang Laodikia. Nah, David bantu lagi dalam Wahyu pasal 3 ya tentang sidang jemaat Laodikia. Kita baca itu. Ya. Ya, mulai ayat 14. Mulai ayat 14 pasal 3 kitab Wahyu. Ya. Mulai ayat 14. Ya. Nah, pasal 3 kitab Wahyu mulai ayat 14 saya baca buat kita semuanya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16, jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, ini sidang Laodikia ya. Karena engkau berkata, perhatikan Bapak Ibu kekasih Tuhan bagaimana penyataan diri, penyataan hidup dari orang-orang Kristen yang menjadi jemaat di Laodikia. Mereka mengaku diri dengan berkata seperti ini. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, secara manusia daging, sidang Laodikia ini makmur. Ya, mereka kaya raya, tidak kekurangan. Itu pernyataan mereka sendiri. Ya, dan manusia menilai memang secara jasmani. Mereka percaya. Ya, orang-orang semua percaya karena kelihatan mata. Orang Laodikia, sidang Laodikia ini kaya, makmur. Nah, saudara kekasih Tuhan, tidak jauh berbeda dengan keadaan sekarang ini. Pandang Suaranya Pak Wilson hilang.
Terima kasih kepada Bapak Gembala Wilson Pangkai yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pengajaran hari ini luar biasa bagi kita semua, ya. Semakin melekat sama Tuhan, semakin kita diajar, dibimbing, dipimpin supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ya. Terima kasih kepada hambanya. Tuhan Yesus menyertai Pak Wilson Pangkai dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Kita banyak berdoa, kita bantu doa buat Pak Wilson Pangkai. Hari Selasa akan pergi, ya, pergi melayani Tuhan ke Jayapura, ya, dan mana lagi sekitarnya itu, ya. Ya, terima kasih Bapak Gembala, semangat, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati, memakai semakin luar biasa, diberikan kekuatan kesehatan. Ya, kita akan dengar kesaksiannya nanti waktu Pak Wilson sudah pulang kembali ke Surabaya. Amin, Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan, boleh disampaikan, ada? Yang dipercayakan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada, saya berikan kesempatan, ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Wow, di mana ini semuanya? Triliun. Shalom Mai, 2% itu saya mau saksi boleh. kalau 100 triliun 2% ya 2 triliun. Shalom, saya mau saksi ya. Tuhan Yesus itu begitu baik. Pada hari Selasa minggu ini itu ada orang yang berdoa sama-sama ya, karena orang itu produksi maju ya, jadi tidak laku belum keluar sama sekali, tetapi oleh karena kasih Tuhan aja kita sepakat ya sama Cici ini, jadi pada waktu kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan melakukan mujizat sehingga kemejanya laku 3 lusin seketika itu. Dan juga pada hari kemarin ngabari saya, nggak tahu hari Rabunya atau kemarin ya, tuh laku lagi 5 lusin semua karena Tuhan tahu ya, orang ini produksi tapi barangnya belum keluar sama sekali. Kalau kita sepakat meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan itu mengabulkan doa kita ya. Apa yang kita ikat di bumi itu terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi itu terlepas di surga. Saya mengucap syukur semua karena Tuhan aja. Dan saya mengucap syukur kemarin itu laptopnya anak saya selesai pulang ujian itu rusak ya. Dinyalakan tidak bisa. Tetapi pada waktu malam sesudah suami mandi,
saya bilang, doa Tuhan, saya minta belas kasih-Mu ya Bapa. Engkau berikan hikmat pada anak saya sehingga bisa laptopnya nyala karena hari Senin lagi harus ujian lagi laptopnya karena sudah diprogram dari sekolah. Puji Tuhan, Tuhan membuat dia sehingga laptopnya itu menyala semua karena Tuhan. Dan juga saya mengucap syukur ya pada Tuhan kalau pada hari Kamis pagi minggu lalu atau 2 minggu lalu ya saya lupa, itu saya bermimpi ya pada suatu hari itu saya ikut sini ya. Pada waktu sumi itu Tuhan itu berkata pada saya ya bagaimana cara menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Yang pertama Tuhan ajarkan pada saya harus selalu mengejar perkenanan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua harus hidup Tuhan itu semakin besar di hidup kita, sekitarnya semakin kecil. Yang ketiga itu supaya kehidupan Yesus itu menyatu dalam kehidupan kita, yaitu di Yohanes itu ya. Terus kalau kita taat dan melakukannya, firman Tuhan itu ya dan amin dan terjadi pada diri kita ya. Apa yang janji Tuhan yang diberikan kepada kita semua pasti kuasa ya. Yaitu di Matius 16 di Markus 16 ayat 17 sampai 18, yaitu kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk mengadakan mujizat ya. Juga ayat 18-nya kita diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking itu. Yang ketiga, apa yang kita ikat di bumi itu terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Jadi yang kita ikat yaitu roh-roh yang di udara ya. Itu Tuhan ajarkan pada saya. Terima kasih Tuhan karena apa yang saya mimpikan itu buat visi misi saya ya. Tuhan itu begitu baik bagi saya karena saya hidup itu percaya penuh kepada Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan. Saya juga minta ya Tuhan setiap hari ya Tuhan supaya saya diberikan kerendahan hati dan juga supaya saya diberikan kelembutan supaya saya mau diproses oleh Tuhan dan juga berikan saya ya Tuhan supaya mempunyai hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan dan hanya mengejar perkenanan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Sekian, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian. Ya, kesaksian yang luar biasa dan sudah menyampaikan ayat firman Tuhan. Tuhan semakin memakai Ibu Lidiawati Suktikno, semakin hari, semakin maju terus, semakin luar biasa. Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Lidiawati Suktikno dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Semangat. Ada lagi di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Halo Bu, Shalom. Ya, Ibu Amenia Mandrova. Iya. Ya. Saya mau menyaksikan apa yang dikatakan Ibu kepada saya dan saya sudah rasakan. Waktu saya lemah
merasa ada kesakitan, saya selalu bernyanyi memuji Tuhan. Dan saya rasakan ada yang seperti yang dikatakan ibu sama saya, ada yang keluar dari tubuh saya sehingga saya, bagaimana itu yang bilangnya, merasakan nggak ada rasa sakit lagi, nggak ada rasa sakit lagi. Puji Tuhan, saya rasakan. Dan satu lagi, waktu kami berkumpul anak-anak Tuhan beribadah waktu hari Kamis, waktu kami berdoa, kelihatan seperti pohon yang besar, daunnya hijau, dan ranting-rantingnya kokoh dan apa. Di bawahnya enggak ada sama sekali yang seperti sampah-sampah, enggak ada sekali. Dan ada firman Tuhan yang berkata, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Itu yang kelihatan yang bisa saya sampaikan kepada kita pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin, semangat Amelia, amin ya Mendrova. Semakin terus meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, memuji menyembah, semakin peka dan dengarkan suara Tuhan, semakin Tuhan akan percayakan yang lebih dan lebih lagi, ya. Semangat. Amin. Tuhan Yesus Amin. menyertai, berkati. Amin ya Mendrova, dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. 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 Ya, Tuhan berkati. Mungkin ada lagi di antara Bapak Ibu yang dipercayakan penglihatan nubuatan, ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ada lagi nggak?